وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى والصلاة والسلام على نبينا محمد اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والعاقبة للتقوى أما بعد. Taib, ahibati fillah, sahabat-sahabat semuanya, kita dengan izin Allah dipertemukan kembali dalam majelis kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan atau Islamisasi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu topik mata kuliah dengan judul bagaimana konsep kesehatan reproduksi ya di dalam perspektif Islam ya. Jadi kita melihatnya dalam perspektif Islam ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam sangat peduli terhadap masalah kesehatan ini ya. Bahkan kesehatan itu adalah termasuk unsur terpenting ya yang ada di dalam diri manusia. Sehingga Nabi SAW mewasiatkan supaya kita setelah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu yang harus kita perhatikan setelah beriman itu adalah masalah kesehatan ya. Jadi tidaklah seseorang itu diberikan keimanan ya dan setelahnya diberikan kesehatan ya, kecuali dia adalah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pagi dan petang kita diperintahkan untuk senantiasa sehat ya, untuk berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan ya, sehat dan wal afiat ya. Itu pagi dan juga petang dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, ini adalah kita akan bicara bagaimana kesehatan secara fisik ya, dan sekaligus kesejahteraan ya, baik fisiknya maupun juga mencakup mental ya, secara komprehensif ya, yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi ya. Dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga ini mencakup segala hal yang secara komprehensif ya dibahas di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan ya, reproduksi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ya. Tapi dalam kuliah ini secara khusus kita nanti akan membahas yang keterkaitannya dengan bagaimana reproduksi ya untuk kaum ibu ya, dipandang dari perspektif Islam ya. Bagaimana kesehatan ibu ya, kesehatan kesehatan ketika seorang wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekhususan untuk melahirkan ya, untuk haid ya, kemudian nifas ya, dan hal-hal yang memang itu menjadi kekhususan bagi seorang perempuan ya, seorang wanita ya, tentu nanti memiliki hukum-hukum yang khusus ya, berkaitan dengan masalah kehamilan ya, berkaitan dengan masalah kontrasepsi dan seterusnya ya. Nah, ini dibahas di dalam Islam yang tentunya ini konsep berbeda dengan konsep-konsep agama lain atau konsep reproduksi dalam perspektif pemikiran barat ya. Nah, tentu di dalam Islam pandangannya adalah komprehensif ya, melihat dari konsep reproduksi yang khususnya untuk
kaum Hawa ya. Di antara pokok kandungan syariat yang berkaitan dengan reproduksi perempuan itu berkaitan dengan masalah kesehatan fitrah ya, kesehatan yang sifatnya individu, meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, rambut dan seterusnya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga berkaitan dengan epidemiologi ya, preventif ya di dalam menangani penyakit yang menular ya, preventif kesehatan gitu ya. Sehingga tidak tertular dan juga tidak menularkan penyakit terhadap orang lain ya. Sehingga di situ di dalam Islam selalu menganjurkan tindakan-tindakan yang preventif supaya tidak menimbulkan penyakit ya, baik menularkan atau tertular gitu ya. Kemudian masalah nutrisinya kemarin sudah juga kita jelaskan tentang masalah konsep nutrisi ya, dan konsep kesehatan mental dan juga sudah kita terangkan sebelumnya. Nah itu tujuannya semua adalah supaya masalah kesehatan khususnya kaum Hawa ini betul-betul maksimal ya, betul-betul maksimal. Sehingga ketika membahas ruang lingkup ya kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam ini memiliki ciri khusus ya, memiliki ciri khusus ya. Dan kekhususan itu diperhatikan betul di dalam Al-Quran ya. Misalkan yang pertama berkaitan tentang masalah menstruasi ya, atau haid atau datang bulan ya. Dan ini merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat ya, dan justru itu berfungsinya organ-organ reproduksi wanita. Jadi itu melihat dari sisi kesehatan normal gitu ya. Dari sisi biologis berarti perempuan sudah mengalami haid itu merupakan indikasi bahwa perempuan tersebut telah mampu untuk berreproduksi ya. Artinya ini sebagai mukadimah mengalami proses kehamilan ataupun melahirkan dan ini akan menjadi sebuah estafeta kehidupan gitu ya. Dengan adanya kelahiran ya manusia yang baru ya, itu menunjukkan keberlangsungan kehidupan manusia itu terjamin selama dia ada di muka bumi ini ya. Nah tentu di sini Islam memberikan perhatian khusus ya tentang masalah menstruasi ini ya, bukan hanya sekedar deskriptif ya tentang proses kebiasaan-kebiasaan yang dialami wanita setiap datang bulan, tidak, tetapi di situ ada hukum, ada hikam ya, ada etika ya yang harus diperhatikan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah menstruasi ini atau tentang masalah haid datang bulan bagi setiap kaum Hawa ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid ini. Langsung dijawab oleh Allah. Jadi yang jawab adalah wahyu. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Ya. Katakan bahwa masalah haid ini adalah disebutkan sebagai adza ya, sebagai adza ya. Sebagai adza. Di situ ada semacam proses ya, bahwa darah haid itu adalah kotor gitu ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid ya, maka jaga jarak ya dengan istri ya ketika sedang haid ya. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka, artinya jangan digauli terlebih dahulu ya, hatta yadhhur ya, sampai istri tadi itu dalam kondisi suci, kembali ke suci kembali gitu ya. Fa'idha tatahharna, dan ketika dia sudah bersuci, sudah mandi ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan bergauli sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Maha ya mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang
mensucikan dirinya ya. Jadi dari ayat ini jelas ya, ikhwah semua ya, bahwa ayat ini mengisyaratkan ya tentang rutinitas yang dialami oleh setiap wanita, bahwa darah haid itu adalah kotor ya. Kotor berarti di sini bekas ataupun sisa ya. Itu disebut al-adza ya. Dalam konteks haid adalah sel telur yang tidak dibuai, kemudian mati dan tidak berguna lagi sehingga keluar di situ ya. Pada waktunya akan keluar bersama dengan darah yang dikenal dengan darah haid ya. Darah haid ini adalah darah yang keluar dari farji wanita dalam keadaan normal. Jadi wanitanya justru normal di situ ya. Jadi melihatnya adalah dari sisi perspektif kesehatannya ya, dan juga dari sisi konsep madorotnya ya. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa wanita yang mengalami haid itu justru normal, artinya sehat, wajar gitu. Nah, di situ Al-Quran menjelaskan, nah bagaimana dengan kondisi darahnya tadi? Itulah dihukumi darah itu sebagai darah haid yang harus dibersihkan ya, karena itu adalah najis ya, itu adalah sisa kotoran ya, sisa sel telur yang tidak dibuai, dan itu adalah harus dibuang dari tubuh wanita tadi itu supaya bersih gitu ya, supaya terhindar dari apa kotoran-kotoran dan juga najisnya itu keluar. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala perhatian ya tentang kesehatan ya, reproduksi bagi wanita tadi. Makanya di sini ada hukum tentang masalah haid ini berkaitan dengan masalah kesehatan, bagaimana dijaga kebersihannya ya kan. Makanya di dalam fikih itu dibahas ya berapa hari wanita itu haid ya. Maka sudah dijelaskan ya hukum-hukumnya. Masing-masing itu kembali kepada kebiasaan wanita ya. Ya, ya hukum haid itu ya ada yang 1 hari ya sudah suci tapi jarang ini ya. Ada yang itu 3 hari, ada yang 7 hari, dan itu paling banyak ya wanita haid itu adalah seminggu ya, 1 pekan. Dan paling lama adalah 15 hari ya, itu batas maksimal. Supaya nanti bisa membedakan apakah ini haid ataukah istighadah. Itu sudah diberikan hukum di dalam masalah fikih ya. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi di sini ada hukum. Nah, inilah perspektif Islam ya, melihat dari kesehatan reproduksi itu bukan dari sekedar sehat fisik, tetapi ada kesehatan mental dan bahkan ada kesehatan ruhiyah di situ ya. Makanya di dalam Islam nanti wanita yang sedang haid itu klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wanita yang baru pertama haid, itu disebut mubtadi'ah ya. Jadi mubtadi'ah itu artinya wanita yang baru pertama kali dia haid ya, belum punya pengalaman sebelumnya. Ya, itu dikembalikan kepada uruf ya, kebiasaan. Ya, minimal ya wanita itu haid itu minimal itu 9 tahun Hijriah ya. Tapi rata-rata ya usia 12, 13 itu atau 14 itu sudah mulai haid ya bagi seorang wanita. Makanya lagi-lagi usia haid pertama yang menandai bahwa wanita kaum Hawa itu disebut balik ya, atau balighah tadi, sudah mencapai umur balik, itu adalah ditandai dengan haid yang pertama tadi. Kalau sudah haid berarti dia sudah balik ya, ya, sudah punya kewajiban-kewajiban mukallaf ya, yang itu menjadi identitas diri bagi setiap wanita, bahwa dia sudah disebut wanita mukallaf di situ. Nah, makanya wanita yang baru pertama haid dan belum punya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu disebut wanita yang mubtadi'ah ya, baru pertama kali haid ya. Maka hukumnya bagaimana? Ditunggu ya, ditunggu ya. Jadi ditunggu dulu ya berapa hari dia haid, apakah 3 hari, apakah sehari, apakah 7 hari. Tapi rata-rata secara empiris itu rata-rata wanita haid itu adalah 7 hari atau sepekan, itu rata-rata ya, secara istiqra ya, secara empiris ya. Itu wanita yang mubtadi'ah, artinya wanita yang baru pertama kali haid. Wanita yang kedua dalam klasifikasi wanita yang haid itu adalah wanita yang mu'tadah, yang sudah biasa. Sudah berulang kali haid, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi sudah punya pengalaman sebelumnya. Oh, saya biasanya haidnya 7 hari. Ya sudah, itu jadi patokan. Berarti itu tidak akan tergeser gitu. Kecuali disebabkan faktor yang datang baik secara internal maupun eksternal.
orang wanita itu kalau biasanya 7 hari ya 7 hari terus begitu. Terkadang maju mundurnya itu ada faktor ya, ada faktor pengaruh baik yang secara fisik atau pengaruh psikis ya, pengaruh mental atau pengaruh-pengaruh yang sifatnya makanan gitu ya, itu sangat berpengaruh ya. Kalau tidak ada pengaruh ini, maka wanita itu secara fitrah akan kembali seperti semula ya, kebiasaannya itu akan kembali seperti semula. Makanya wanita yang mu'tadah yang sudah biasa haid itu tinggal diingat-ingat aja, biasanya 7 hari itu dipegang terus ya. Kenapa itu dipegang terus? Ya, supaya dia tidak bingung ya, tidak bingung. Supaya dia bisa mencatat ya. Karena haid ini kan ada kaitannya dengan masalah hukum sholat, hukum puasa. Orang haid nggak boleh sholat ya, juga nggak boleh puasa. Bedanya kalau sholat nggak usah dikodok, tapi kalau puasa dikodok. Ada kaitannya dengan itu, ya kan? Ada kaitannya dengan ibadah haji, umroh dan seterusnya nanti. Jadi panjang nanti ini ya, kaitan dengan hukumnya. Makanya harus betul-betul dicatat ya, kebiasaan-kebiasaannya tadi. Dikembalikan kalau wanita sudah muqtadah sesuai dengan kebiasaannya, maka hukumnya dikembalikan seperti kebiasaan 7 hari 7 hari, 6 hari 6 hari gitu. Ya, ini nomor 2. Yang terakhir adalah klasifikasi yang terakhir, wanita yang haid, menstruasi, bulanan, datang bulan itu adalah mutahayyirah, wanita yang bingung ya. Wanita yang bingung ini karena teledor atau karena lupa gitu ya. Ya, dia nggak mencatat, tidak ingat-ingat hari haidnya tanggal berapa itu udah nggak diingat. Sehingga dia tidak tahu berapa hari ya sudah ya saya haid itu ya. Jadi dia bingung. Nah, tidak dicatat dan tidak diingat-ingat. Atau dia tidak mengenali perbedaan apakah ini darah haid ataukah darah istihadhah ya. Karena darah haid punya ciri-ciri khas ya. Ya, punya ciri-ciri khas, darah istihadhah juga punya ciri khas ya. Nah, ini dia bingung ini nggak bisa membedakan darah haidnya dan juga tidak mencatat atau tidak mengetahui apa kebiasaan-kebiasaannya karena keteledoran ataupun karena lupa. Maka wanita yang seperti itu ya, wanita yang seperti itu ya sudah karena dia bingung ya, maka dilihat itu ya. Dilihat sampai darah itu berhenti ya. eh, Kemudian dia ya sudah mandi ya. Tapi kalau ternyata ketika mandi keluar lagi misalkan, ya karena dia bingung ya mandi lagi gitu, sholat lagi gitu ya. Karena dia bingung, makanya orang mutahayyirah itu dalam mazhab Syafi'iyah itu dia mandi setiap kali mau sholat ya karena itu sebagai ikhtiyat ya, kehati-hatian. Maka oleh karena itu sekali lagi berkaitan dengan masalah haid ini saya sarankan bagi wanita itu untuk mencatat kebiasaan tanggal berapa dia haid itu sudah sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Adapun ada maju mundurnya tadi itu, maka itu adalah ada pengaruh baik secara internal, faktor internal maupun faktor eksternal ya. Maka di sini ada keterkaitan dengan masalah hukum kesehatan ya secara fisik maupun secara mental. Taib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi itu wa yas'alunaka 'anil mahid tadi, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jadi di situ selain ada kaitannya dengan masalah hukum salat, puasa, haji dan seterusnya, berkaitan dengan masalah wanita haid ini juga ada keterkaitan dengan hukum seksualitas ya. Kalau dia sudah punya suami ya, ada pergaulan ya. Maka wanita yang sedang haid tidak boleh digauli suaminya. Ya fa'tazilun nisa fil mahid ya. Jadi artinya di situ disuruh jaga jarak, artinya disuruh tidak boleh digauli istrinya ketika haid ya. Sampai wala taqrabuhunna hatta yatahurn ya, sampai betul-betul suci ya. Kalau sudah mandi fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi kalau sudah suci kembali suci ya, sudah selesai haidnya, sudah mandi. Nah, boleh di situ. Nah, ini ada adab di situ ya. Adab bagaimana pergaulan hubungan antara suami dan istri ya. Hikmahnya apa? Kenapa wanita haid tidak boleh digauli? Yaitu sakit ya, penyakit ya. Artinya itu bisa menzalimi bagi perempuan, itu bisa membahayakan. Makanya dalam fikih itu ada hukuman suami yang terlanjur menggauli istrinya dalam kondisi haid ya,
maka dia harus istighfar. Sebagian ulama ya seperti mazhab Syafi'iyah itu ya mewajibkan supaya untuk membayar kafarah ya itu dengan cara disedekahi ya. Jadi harus dia membayar sedekah itu ya, dengan cara sedekah sebagai kafarah atau ganti karena dia melanggar tadi perintah Allah, melanggar larangan, tidak boleh menggauli istri ketika dalam kondisi haid. Maka di sini harus saling menjaga baik istri maupun suami, harus menahan diri ya, harus ada i'tizal tadi ya, harus ada jarak ya, sehingga tidak terjadi pelanggaran adab dalam masalah ranjang ini ya. Nah kalau sudah selesai pun tidak emosional, harus ada batas-batas, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah ya, mendatangi atau menggauli sesuai dengan perintah Allah. Nah disinilah Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menjaga kesucian diri atau kesucian dirinya. Itu. Jadi ada adab di situ. Adab masalah ranjang ya, ada pergaulan ya. Dan di sini juga dijelaskan supaya orang dalam masalah kesehatan reproduksi itu menjauhi pergaulan-pergaulan bebas ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa terjadi banyak penyakit-penyakit menular ya, yang berkaitan dengan masalah reproduksi, HIV dan kawan-kawannya itu ya, itu disebabkan karena memang tidak ada adab ya dalam masalah menjaga reproduksi ini. Orang melakukan zina wal billah ya, ini kan menyebabkan banyak hukuman-hukuman Allah, azab-azab Allah yang datang ya, sehingga menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan reproduksi kan di situ ya. Apalagi kalau sampai terjadi kehamilan di luar nikah ya, itu kasusnya panjang ya, status anaknya menjadi anak zina ya, status warisnya dan seterusnya. Ini dalam Islam sangat diperhatikan ya, bukan masalah kebersihan reproduksi tetapi juga kebersihan secara spiritual, secara mental, secara ruhiyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu dekati zina karena itu adalah fahisha, keji, perbuatan keji ya. Wasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan ya. Jadi dalam masalah kesehatan reproduksi ini tidak hanya masalah kesehatan yang sifatnya fisik, tapi juga kesehatan-kesehatan yang sifatnya adab ya. Menjaga adab, menjaga kesucian diri ya, sehingga bersih ya secara fisik dan juga bersih secara mental ya, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan-penyimpangan seksualitas ya, atau penyimpangan-penyimpangan fitrah ya. Banyaknya muncul penyakit-penyakit seksualitas itu kan disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan reproduksi atau penyimpangan-penyimpangan fitrah. Makanya tadi Islam ya menganjurkan supaya menjaga adab ya, menjaga adab ya, pergaulan ya, adab sosial ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tapi ahibati fillah yang dirahmati Allah. Kemudian berkaitan dengan masalah yang khusus berkaitan reproduksi wanita dalam masalah kehamilan ini ya. Jadi kehamilan kalau di dalam perspektif Islam itu kalau secara fitrah wanita itu sangat ditunggu ya, ketika wanita sudah berumah tangga, salah satu impiannya adalah dia memiliki keturunan ya. Karena ini selain sebagai estafeta kemanusiaan ya, keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini secara legal, dan juga ini sebagai buah hati ya, sebagai cindera hati ya, sebagai aset jariah bagi keluarga. Sehingga bagi seorang wanita muslimah, kehamilan itu adalah ibadah ya. Kehamilan itu adalah sebuah kesehatan, sebuah kenikmatan lahir dan batin. Jangan dijadikan kehamilan sebagai sebuah beban. Ini cara pandang konvensional yang melihat kehamilan sebagai sebuah beban mental, beban fisik. Tidak, justru ini adalah buah hati, justru ini adalah kebahagiaan, hadiah ya, karunia ya, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga tidak perlu di sini ada
kecemasan-kecemasan yang menyebabkan itu jadi gangguan mental yang akhirnya berpengaruh kepada gangguan yang terjadi pada kehamilan seorang ibu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia ya dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dari air sperma fi qararin makin ya di dalam, kemudian diletakkan di rahim ya tempat yang sangat kokoh ya, tsumma khalaqnan nutfah, kemudian kami jadikan itu nutfah tadi itu alaqah ya. Jadi tsumma khalaqnan nutfata, kami jadikan nutfah itu sebagai alaqah ya. Sebagai darah yang menggumpal ya. Fa khalaqnal alaqata mudghatan ya. Fa khalaqnal alaqata mudghah ya. Dan kami jadikan darah yang menggantung tadi ya di rahim atau yang menggumpal di rahim itu sebagai mudghah ya. Sebagai segumpal daging ya. Fa khalaqnal mudghata, dan kami jadikan segumpal daging itu idzama ya, tulang belulangnya. Fakasawnal idzama lahma, kemudian kami berikan lapisan ya, tulang-tulang tadi itu ya dengan daging ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Nah, kemudian kalau udah jadi manusia itu beranak pinak, itu ada kehamilan ya, ketika sudah berkeluarga berlangsung ya, estafeta kemanusiaan ya. Manusia hidup di muka bumi ini ya, tumbuh ya dan berkembang, beranak pinak di situ. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itulah maha suci Allah. Ya, sebaik-baiknya zat yang menciptakan manusia tadi. Nah, ini di sini ayat dijelaskan oleh Allah sebagai proses ya, penciptaan manusia melalui kehamilan, proses kehamilan. Ya kan? Melalui proses kehamilan. Yang itu menjadikan karunia Allah, dan kita setelah diberikan karunia itu dituntut untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan dan sebaik-baiknya pencipta. Jadi di situ ya. Jadi bahwa konsep kehamilan di dalam Islam ini harus ada legalitas melalui hubungan yang harmonis ya, melalui pernikahan tadi. Ya. Tidak hanya sekedar terjadinya kehamilan itu asal hamil, sebagaimana konsep-konsep Barat yang mengajarkan bagaimana kebebasan pergaulan, kebebasan seksualitas ya, yang hamil tanpa tanggung jawab hamil ya kan, tanpa status nasab ya. Dalam Islam harus jelas, hamil bukan sekedar hamil tapi ada status nasabnya melalui legalitas pernikahan ya, keluarga yang sah, keluarga yang harmonis ya kan. Sehingga amanah kandungan ya, bayi yang ada di dalam rahim itu memiliki status ya, memiliki status yang legal di sisi Allah, dan juga ini menjadi status sosial kelak, karena ini anak yang dilahirkan adalah harus anak yang halal, karena ada keterkaitan dengan masalah nasab, ada keterkaitan dengan masalah hukum waris ya kan, dan itu panjang ya, turunannya panjang. Maka oleh karena itu kehamilan di sini di dalam Islam dijelaskan secara detail ya, tidak hanya berkaitan dengan masalah sekedar hamil, tapi juga adalah hukum dan juga hikmah yang ada di dalamnya. Nah, kemudian berkaitan dengan persalinan, ini juga ada hukum yang secara khusus berkaitan dengan masalah persalinan ini ya, karena di dalam persalinan itu ada hukum khususnya. Ya, tidak hanya sekedar proses melahirkan, tapi di situ ada proses adab ya, proses penghormatan dan kehormatan diri. Makanya kenapa seorang ibu itu dimuliakan, diagungkan, karena tadi mengandung tadi ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi karena seorang ibu itu ya, dia telah mengandung ya, dengan susah payah. Allah wasiatkan kepada manusia supaya manusia itu berbuat ihsan kepada ibu 3 kali lipat daripada seorang ayah. Kemuliaan ibu itu ya. Karena kekhususan ibu yang haid, yang mengandung, yang melahirkan ini tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Tidak dimiliki oleh seorang ayah. Makanya
Allah berikan kekhususan bagi seorang wanita, kemuliaannya, kehormatan dirinya. Sehingga setiap anak, setiap orang wajib memuliakan yang namanya seorang ibu tadi. Ya, ibu sudah susah payah mengandung, melahirkan, ya, mengasuh, menyapih, ya, itu susah payah. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalau ibunya sudah sepuh, ya, udah usianya udah 40 ke atas, ya, hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sanah, ya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalin ini ya. Hafalin ini di dalam surat Al-Aqaf ya, ayat 15 ini. Buka Al-Qur'an, baca itu, hafalin doa itu ya. Doa untuk ibu-ibu kalian. Ya, doa untuk orang tua kalian dan ajarkan ke anak-anak kalian ini. Ya. Jadi di sini Allah ingin mengajarkan masalah persalinan, bukan hanya sekedar melahirkan, tapi di situ ada balas budi seorang ibu, menghargai kehormatan seorang ibu, ya. Sehingga kita diwajibkan untuk berdoa, mendoakan ibu khususnya dan juga ayah kita yang berjasa atas lahirnya kita di muka bumi ini. Jadi ada nilai ikatan batin, ikatan rahim di sini, ya. Ikatannya adalah darah. Makanya kenapa anak yang dilahirkan oleh seorang ibu sehingga mereka punya saudara, punya saudari, itu harus tetap mengikat diri dengan rahim seorang ibu. Tidak boleh memutuskan, ya, saudara, saudari, ya, dari anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ini adalah saudara sampai kiamat, nggak ada jeda, nggak ada kata terpisah, nggak ada kata cerai. Kalau suami istri mungkin ada cerai, tapi kalau anak nggak ada cerai istilah. Bekas anak tidak ada. Anak itu adalah ikatannya darah. Sehingga kalau orang yang memutus ikatan darah, tali, silaturahim dengan ibunya, dengan orang tuanya, ini dosa besar. Dosa yang sangat besar. Wal iyadu billah. Bahkan kalau orang nggak segera taubat, disegerakan azab. Jadi ada azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menyakiti atau durhaka kepada orang tua. Yang dua ini adalah salah satunya memutus tali silaturahim ini, ya. Itu azab yang terkadang instan disegerakan oleh Allah. Kenapa? Karena ini ikatannya darah, ikatannya rahim. Jadi pandangannya sangat dalam, sangat luas berkaitan dengan masalah konsep ibu ini ya, konsep persalinan ini ya. Taib ahibatifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada kemuliaan syahid kalau seorang ibu melahirkan dan diwafatkan oleh Allah. Syahid. Ya, dia syahid akhirat ya. Jadi penghormatan sangat luar biasa. Saya tidak menjelaskan tentang proses kelahirannya, itu sudah dibahas di mata kuliah yang lain. Saya bahas tentang masalah nilainya di sini ya. Nilai keagungan seorang ibu ya, nilai keagungan dalam masalah persalinan ini. Kemudian lagi yang ini menjadi kekhususan seorang ibu adalah menyusui ya. Jadi setelah melahirkan ya, itu seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui. Selama 2 tahun bayangkan. Melahirkan udah susah, repot, berat. Setelah lahir ngasuh, kadang nggak tidur, terbangun. Yang namanya bayi baru lahir itu berapa kali bangun setiap malam itu. Dibikin ibunya nggak tidur, berbulan-bulan nggak tidur itu. Tidurannya sebentar dan terganggu tidurnya. Demi apa? Nyusui anaknya. Wasainal insana biwalidayh. Makanya Allah berwasiat pada manusia, pada anak. Ayo nak, wahai manusia, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu khususnya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu mengasuh, melahirkan itu berat sekali. Ya, dalam mengandung anak itu wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Ya kan? Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Udah lahir 2 tahun penuh menyusui, ya, memberikan gizi dengan air ASI yang Allah berikan, ya, sampai ke mulut bayi itu lewat ibu, melalui proses menyusui tadi 2 tahun. Makanya seorang anak nggak disebut manusia yang bersyukur sebelum dia syukur pada ibunya, ya, pada orang tuanya tadi. Ya, anishkurli wali walidayka, syukur kamu kepadaku dan syukur kepada ibumu, ya kan? Ya. Dan ingat mati, ilayal masir. Ya. Jadi ini adalah sangat luar biasa ya konsep kesehatan reproduksi khususnya bagi kaum ibu itu bukan hanya sekedar proses kebiasaan atau proses
kesehatan biasa, tetapi ini lebih kepada masalah kehormatan diri, ya, masalah penghormatan kepada kaum ibu, ya, masalah adab dan masalah hukum, dan juga hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, ya, dari proses haid, ya, proses hamil, proses melahirkan, proses menyusui sampai 2 tahun, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, ya. Seorang ibu, ya, setelah dia melahirkan, dia menyusui 2 tahun, ya, sempurna, ya. Jadi sempurna. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tadi, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Makanya seorang ibu itu menyusui anaknya 2 tahun penuh, ya. Makanya seorang anak harus hormat. Selama 2 tahun itu luar biasa, ya, ya. Luar biasa. Kalian kalau tahu bagaimana penderitaan seorang ibu menyusui 2 tahun, ya. Bayi itu, ya, perhatikan coba, bayi setiap malam yang baru lahir itu nangis, kencing, ya, rewel. Itu semalam ibunya bisa bangun 30 kali, ya. Bisa 20 kali, bisa 15 kali itu. Tidak tertidur, terjaga itu. Berbulan-bulan, makanya kadang ibunya sakit, ya, kurang tidur, ya, kurang istirahat. Demi apa? Menyehatkan bayinya. Makanya penghargaan yang diberikan oleh Allah, ya, penghormatan untuk seorang ibu itu sangat luar biasa. Kenapa? Perjuangan seorang ibu tadi, ya, perjuangan yang sangat luar biasa tadi. Nah, kemudian selain menyusui juga perawatan, ya, perawatan anaknya, ya, tidak cukup hanya sekedar disapu, masih punya kewajiban mendidik, ya. Jadi ibu itu jasanya sepanjang masa dan setiap masa, setiap saat dan setiap waktu, ya kan? Ya. Jadi tak terhingga jasa ibu itu, ya. Nah, terkadang anaknya itu, ya, disuruh ibunya aja, seorang anak, ya, baru berbuat baik sedikit saja itu sudah merasa besar. Waliyadzubillah. Hendaklah, ya, kalian khususnya bagi anak-anak yang punya ibu, hormati ibu, karena ibu itu, ya, di bawah kakinya ada surga, ya. Kalian tidak akan masuk surga tanpa restu ibu, ya. Maka carilah restu ibu kalian, ya. Hormati ibu kalian, hormati orang tua kalian, karena perjuangannya tadi, ya, perjuangan yang sangat luar biasa tadi, ya. Jadi ahibati fillah, jadi konsep reproduksi khususnya untuk kaum Hawa ini bukan sekedar konsep rutinitas atau kebiasaan yang biasa, ya, tapi ada kaitannya dengan hikmah, ada kaitannya dengan penghargaan dari Islam untuk seorang ibu, ya, ada kehormatan diri, kesucian diri, ya kan? Sehingga di sini Islam benar-benar memperhatikan secara komprehensif, ya. Sehingga di sini khususnya bagi seorang wanita, ya, calon-calon ibu harus belajar di sini. Konsep reproduksi bukan hanya sekedar kesehatan fisik semata, tapi pelajarilah bagaimana hukum haid, ya, hukum yang namanya kehamilan, hukum melahirkan. Di situ ada juga hukum yang namanya berkaitan dengan nifas, ya. Wanita yang selesai melahirkan dia pasti ada nifas, ya. Nifas ini ya tergantung, ya, kebiasaan juga sama kayak haid. Kalau dia baru pertama kali punya anak itu namanya mubtadi'ah. Kalau udah berkali-kali punya anak namanya mu'tadah, ya, yang sudah biasa melahirkan, tentu dikembalikan pada kebiasaan wanita nifas itu ya 40 hari sampai 60 hari, ya. Ya, maksimal 60 hari. Tetapi terkadang ada juga orang yang keguguran, ya, keguguran di dalam kandungannya, ya. Orang keguguran kemudian selesai keguguran dibersihkan atau dikirat istilahnya dalam kedokteran itu, ya. Maka tetap juga orang keguguran itu nifas itu, ya. Nifasnya. Apakah 40 hari? Nah, itu relatif juga, ya. Itu relatif juga, ya. Karena memang ada teknologi, ya, dalam medis itu, dalam masalah ketika wanita itu keguguran, ya, kemudian ada alat khusus itu, ya, untuk membersihkan darah yang tersisa bekas keguguran itu relatif lebih cepat, ya, nifasnya itu lebih cepat, bisa bisa 20 hari atau seminggu atau sebulan itu, ya, tergantung tadi
siklus darahnya tadi yang tersisa di dalam rahim. Jadi oleh karena itu masalah-masalah nifas ya, orang selesai melahirkan tadi itu kalau tidak terjadi hal-hal yang apa namanya yang menyimpang dari kebiasaan ya, kalau dia normal saja, orang nifas itu normal saja itu ya rata-rata 40 hari ya, rata-rata 40 hari ya, dan maksimal itu 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari berarti itu bukan darah nifas lagi, itu namanya darah istighathah. Kalau dikaitkan dengan darah istighathah itu berarti darah penyakit ya. Darah penyakit itu artinya bukan darah normal, berarti itu darah penyakit. Nah, berarti dia seperti kalau memang darah penyakit ya hukumnya nanti dikembalikan ya, seperti orang biasa dalam arti sholatnya ya kan dia udah harus kembali sholat. Taib ahibati fillah dirahmati oleh Allah. Jadi mengetahui hukum-hukum dari haid, nifas ya ini berkaitan dengan masalah besar ya, bukan masalah hanya sekedar proses rutinitas fisik reproduksi tadi tidak. Tapi itu ada kaitannya dengan hukum, haknya Allah dalam arti hablum minallah, kita punya hak kewajiban untuk sholat ya, kewajiban puasa dan seterusnya. Ada juga kaitannya hablum minanas, hak berkaitan dengan manusia, baik pada dirinya atau hak kepada atau hak kewajiban yang berkaitan dengan rumah tangganya, hubungan suami istrinya. Nah itu semua ada dibahas dalam masalah kesehatan reproduksi ini. Wallahu a'lam bishawab ya, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk dijadikan sebagai pelajaran, bukan hanya sekedar apa namanya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sehat secara rutinitas, tetapi ini ada kaitannya dengan masalah hukum-hukum yang bersandar pada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam memandang secara komprehensif berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi khususnya untuk kaum hawa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.